Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Dengan Bu Indri Fajar ya? Iya, Indri Ya. Yani sebetulnya. Oh, namanya sebenarnya Indriani. Iya. Saya, Ibu lebih nyaman, lebih enak dipanggil apa, Bu? Nama yang singkat aja, Indri, Bapak. Silakan. Oke, baik. Saya akan memanggil dengan sebutan Bu Indri ya. Ya. Indri. Oke, baik Ibu. Sekarang kita bertemu dan kita akan belajar hari ini. Kita akan ngobrol, kita akan diskusi. Jadi karena kita saling belajar, ngobrol, diskusi, jadi kita adalah mitra, Bu. Jadi saya belum tahu semuanya, mungkin kita saling belajar, gitu ya. Jadi mudah-mudahan pertemuan kita menghasilkan sesuatu bagi kita berdua. Baik Ibu, saya sudah siap Bu ya. Alhamdulillah. Apa yang Ibu ingin sampaikan kepada saya untuk kali ini Bu? Silakan Bu. Iya, jadi alhamdulillah Bapak. Ibu mohon maaf sekali. Saya potong, maaf sekali. Saya sekalian mencatat, saya menyimak apa yang Ibu sampaikan. Nanti saya mohon izin, saya sekalian mencatat supaya diskusi kita, ngobrol kita itu nggak kemana-mana gitu ya. Baik. Silakan dilanjutkan, Bu. Ya, Bapak, saya Indriani Fajar Menanjung ya. Untuk saat ini saya kerja atau mengajar di Taman Kanak-Kanak Fajaria di daerah Taman Krakatau, Kecamatan Keramat Watu, Kabupaten Serang. Ya, alhamdulillah untuk mungkin selama kurang lebih hampir 20 tahun ya saya ngajar. Tapi ya bicara jadi guru TK itu gampang-gampang susah. Ya, bicaranya karena kita ini sebagai pendidik awal yang memang meletakkan pondasi buat perkembangan anak didik kita ke depannya begitu. Ya, alhamdulillah sih selama ini juga sudah berjalan dengan baik ya. Di mana memang kalau di TK itu ada dua kegiatan atau program sesuai dengan kurikulum yang ada melalui kegiatan pembiasaan dan juga pengembangan kemampuan dasar, Bapak. Jadi kalau untuk di pembiasaan itu biasanya kita lebih ke melatih kemandiriannya, sosial emosionalnya, norma-norma yang ada juga melalui kegiatan-kegiatan yang memang sifatnya insya Allah selalu dilakukan di sekolah gitu. Dari berdoa sebelum atau sudah kegiatan untuk dia bisa membuat dirinya bisa antri dalam menunggu giliran seperti itu. Dan satu lagi ada program pengembangan kemampuan dasar. Ada bidang kognitif, fisik motorik, bahasa, dan juga seni. Ada lagi Bu yang mau disampaikan? Sebenarnya selama ini pun sudah berjalan dengan baik. Tapi kalau kita bicara atau ada suatu keinginan yang ingin saya buat untuk tahun ajar ini, ya lebih kepada penambahan fasilitas, Bapak. Oke. Untuk lebih pengembangan bidang kognitifnya. Baik, terima kasih Bu. Istri saya juga guru TK Bu. Alhamdulillah. Jadi saya sedikit familiar lah dengan keTK-an. Tadi Ibu menyampaikan, katanya Ibu bicara sebenarnya selama ini sudah berjalan baik lah gitu ya. Menurut Ibu baiknya itu bagaimana? Terus kalau menurut Ibu nih di TK Ibu, kalau di range dari 1 sampai dengan 10, kira-kira baiknya itu sudah seberapa? Iya, kalau melihat dari keseharian dan hasil dari peserta didik kita khususnya siswa ini ya, baik itu kelompok A, kelompok B, ataupun juga ada kita kelompok bermainnya ya, yang di bawah usia 4 tahun, pastikan hasil dari pencapaian kegiatan itu berbeda-beda ya Pak ya. Nah, juga memang di situ adanya kesinambungan antara level
tiap tingkatan dari umur yang ada gitu. Perkembangannya pun tidak semua peserta didik itu akan sama begitu. Ya kalau kita untuk menilai saat ini mungkin sekolah ini ada di poin 7, 8 kali Pak. Oh, 7 sampai 8 ya. Ya. Apakah menurut Ibu yang sudah poin 7 dan poin 8 gitu hanya sampai di situ saja, apa ada yang perlu dikembangkan lagi, Bu? Dari yang sudah baik tadi. Ya, kalau kita berharap nilai sempurna sih pengennya 10 ya Pak. Tapi ya kita lebih kepada bahwa untuk bisa mencapai nilai 10 itu harus ada suatu gerakan ya, perubahan ya, dari fasilitas, dari pengembangan kurikulum ataupun dari metode-metode yang diberikan di sekolah. Oke, saya masih bicara yang tadi sudah baik nih Bu. Saya mau tahu banget nih, yang sudah baik sampai 8 itu apa indikatornya? Ibu mengatakan bahwa sudah baik, sudah berjalan dengan baik di poin 8 gitu ya. Salah satu indikatornya itu apa, Bu? Kalau melihat dari keberhasilan kelulusan dari anak-anak kita yang tiap tahun pun pasti ada yang keluar atau anak-anak ini melanjutkan ke tingkat sekolah dasar. Ya, satu memang selain pembiasaan yang sudah bisa mereka lakukan dari kemandirian, dari peka atau mempunyai sifat karakter yang baik juga, pengembangan yang didapat. Terus kalau untuk bidang kognitif atau bahasa atau juga yang lain yang ada di TK itu pada dasarnya satu yang mungkin akan terlihat adalah ketika mereka mau masuk SD ya, itu memang sudah mampu untuk calistung gitu. Karena tantangan di SD itu kan memang anak-anak itu harus sudah siap dalam kegiatan calistungnya. Dan kalau ada tambahan materi, kita memang walaupun bicara TK umum ya, kita ada pendidikan agama Islamnya. Jadi seperti praktek wudhu dan sholat, hafalan surat-surat, doa-doa pendek, dan juga hadis seperti itu. Dan memang rutin pun kita sampai saat ini masih dilaksanakan, yaitu adanya kebiasaan baca Iqra sebelum belajar begitu Pak. Oke, baik. Jadi TK Ibu TK umum gitu ya? Betul. TK umum. Jadi saya konfirmasi lagi. Tadi sudah baik itu terlihat dari kelulusan ya Bu ya? Outputnya gitu. Yang pertama output dari TK Ibu sudah mempunyai kebiasaan, good habit gitu ya, kebiasaan yang baik, karakter yang baik gitu ya. Yang kedua sudah dalam calistung, ketika dalam kemampuan calistung sudah bisa dikatakan baik gitu ya, dan insya Allah siap untuk memasuki jenjang SD. Yang kedua, yang ketiga dikatakan baik lulusannya, output dari TK Ibu sedikit banyak sudah banyak masukan-masukan atau internalisasi keagamaan ya. Gitu. Salah satunya adalah selain pembiasaan keagamaan, begitu juga ada Iqra ya, sebagai modal untuk membaca kitab suci ya. Betul. Seperti itu. Oke, baik. Tadi Ibu sudah bilang beberapa kali tentang fasilitas nih, Bu. Menurut Ibu, fasilitas yang ada sekarang bagaimana? Lalu apa yang ingin Ibu tingkatkan gitu? Seperti itu, silakan Bu. Ya, kalau untuk fasilitas pada dasarnya itu sampai saat ini masih tercover, di mana kita memang ada beberapa lokal ya atau ruang kelas yang bisa digunakan. Dari pengembangan atau keadaan pandemi pun sekarang kita sudah mensiasati bagaimana akhirnya dalam kegiatan tatap muka di sekolah ini dengan terbatasnya atau anjuran yang diberikan oleh pemerintah itu pun sudah kita singkapi Bapak.
Ya berharapkan walaupun kita keadaan pandemi ini secara prokesnya sudah dilaksanakan, mulai dari kehadiran anak untuk kegiatan mengecek suhu, mencuci tangan, sampai di dalam ruangan itu pun terbatas, satu kelas itu cuma menampung 5 siswa saja. Jadi ketika memang anak itu jumlahnya lebih dari yang dianjurkan, ya kita bagi menjadi beberapa sesi seperti itu. Dan untuk emang harinya pun nggak full ya, seminggu cuma 3 kali. Kalau untuk di Kabupaten Serang itu dianjurkannya seperti itu. Kalau melihat dari keadaan sih lebih kepada belum tersedianya area untuk anak-anak ini mengeksplor lagi, eksplorasinya, kemampuannya, bakat dan minatnya gitu. Maaf Bapak, di mute. Oh iya, jadi belum tersedianya atau masih kurang gitu area-area di sekolah Ibu ya, yang untuk menstimulasi perkembangan siswa TK gitu ya. Seberapa penting Bu area-area itu bagi sekolah Ibu? Bicara penting karena memang ini adalah pendidikan dalam usia dini yang dimana yang mungkin saya pahami tentang prinsip belajar di TK adalah bermain sambil belajar dan belajar seraya bermain seperti itu. Jadi lebih akhirnya walaupun di setiap kesempatan ketika mereka melakukan pembelajaran, fasilitas-fasilitas untuk penyediaan alat peraga, alat bermain itu sudah ada, tapi memang karena sekarang ini kita belum melakukan proses KBM itu berupa sistem area atau sentra gitu. Kita masih menggunakan kelompok gitu. Jadi kalau dikelompokkan memang tidak lagi ada sudut seperti apa anak-anak bermain sains, anak-anak ada di sudut yang lain gitu ya Pak ya. Jadi kita memang pada dasarnya di kelompok melalui pengaturan kelompok, ada kelompok A, kelompok B dan kober itu. Menurut Ibu, area atau sentra itu penting sekali atau bisalah disiasati dengan kelompok atau bagaimana Bu? Kalau melihat dari pembelajaran yang memang kita buat selama ini, emang kita tidak mengacu pada sistem area atau sentra, tapi ada suatu keinginan lebih kepada adanya suatu tempat tambahan fasilitas itu memang untuk mengeksplor anak-anak di salah satu sudut gitu. Jadi ketika mereka melakukan eksplorasi itu, mereka mau nanti judulnya main becek-becekan, mau main percobaan-percobaan sains sederhana, ataupun memang ada beberapa alat peraga juga disiapkan di situ selain di ruang kelas gitu Pak. Oke, baik. Itu semacam dreams ya Bu ya, mimpi Ibu gitu ya di TK supaya ada sentra, supaya lebih anak itu banyak mengeksplorasi ya. Yang tadi yang cukup menarik adalah bermain sambil belajar dan belajar seraya bermain gitu ya, seperti itu. Menurut Ibu, kalau seandainya nih sudah ada sentra, apa indikatornya anak itu lebih berhasil atau lebih meningkat? Gitu gimana tuh? Iya, kita mungkin atau saya pribadi nggak membuat beberapa sentra ya Pak, cukup aja untuk sementara ini satu sentra aja bisa terwujud gitu. Tapi di sini adalah akhirnya walaupun kita tidak melihat secara langsung proses belajar itu pada saat itu di usia dini, tapi saya cuma punya harapan dengan segala hal yang sudah mereka eksplor sedini mungkin itu bisa menjadi semacam fondasi juga buat dia atau buat pola pikirnya, buat bidang intelektualnya, untuk bidang kreativitasnya, sehingga di tingkat-tingkat selanjutnya itu bisa lebih berkembang. Oke, baik. Lalu kalau misalnya nih, kan Ibu punya plan lah, punya rencana bahwa sekolah Ibu nanti akan
bertumbuh gitu ya, yang awalnya dari sistem kelompok menjadi sistem sentra atau area gitu ya. Walaupun Ibu tadi menyampaikan ada cukup satu gitu kata Ibu ya, mungkin bertahap gitu ya, Bu ya. Menurut Ibu, apa yang jadi hambatan atau apa yang perlu diubah dari guru, dari sekolah Ibu untuk supaya TK Ibu ini bisa segera menggunakan area atau sentra? Ya, kalau bicara lahan atau fasilitas, ya memang kita masih sangat terbatas untuk lahan. Jadi adapun kita punya dua tempat, tapi memang secara konsep pembuatan kelas itu masih belum diperuntukkan untuk area atau sentra itu gitu. Jadi kalau kita melihatnya lagi keadaan saat ini adalah ingin dibuatnya suatu tempat ya memanfaatkan lahan yang ada gitu, Pak. Berarti kendalanya atau hambatannya itu lahan ya? Ya. Maksud Ibu, apakah kan kalau lahan berarti perlu biaya Ibu ya untuk membuat lahan atau bisa bagaimana? Apakah harus membuat lahan atau membeli lahan baru atau bagaimana, Bu? Iya, sebenarnya lebih mau memaksimalkan lahan yang ada. Oh, gitu, memaksimalkan. Benar. Kalau memaksimalkan, kira-kira ada yang perlu diubah atau diperbaiki gitu dari TK Ibu? Ya, secara gambaran sih ada, Bapak. Seperti adanya suatu pembuatan sawung, tapi lahannya itu masih memakai lahan kayak tempat area bermain ya, mainan outdoor, tapi di atas itu kita bikin apa gitu loh, Pak. Oke. Jadi sudah ada ide untuk membuat saung lah gitu ya, untuk mengoptimalkan. Oke, baik. Lalu yang Ibu rasakan nih, atau Ibu pikirkan dalam pikiran Ibu, dalam benak Ibu, kira-kira apa yang kekuatan atau modal dasar, agar keinginan Ibu itu bisa tercapai itu? Apa modalnya kira-kira? Kalau untuk modal mungkin lebih kepada lebih ke persiapan kita bagaimana akhirnya mewujudkan keinginan itu, Bapak. Walaupun saya sadar masih harus kita lakukan beberapa tahap seperti itu. Iya. Oke, baik. Jadi seperti itu ya. Ibu kan kalau seandainya kita berbicara pendidikan gitu, apalagi TK ya, yang tadi Ibu sampaikan bahwa TK itu sebagai fondasi untuk selanjutnya gitu. Apakah menurut Ibu kita hanya membenahi fasilitas gitu? Atau ada lagi nggak Bu yang harus kita benahi? Atau kita tingkatkan atau kita kembangkan? Sebenarnya nggak cuma sebatas hasil belajar buat peserta didik, tapi kalau kita bicara hasil belajar pun itu dikembalikan lagi kepada pendidiknya ya guru-guru yang ada di sekolah itu. Memang SDM yang ada sekarang ini saya bersama teman-teman sebenarnya insya Allah sudah sangat memahami apa yang harusnya dilakukan sebagai guru TK gitu untuk peserta didik. Tapi kalau kita bicara masalah IT gitu ya, IT ini kita melihatnya kalau guru TK kan memang belum terlalu bisa maksimalkan fasilitas atau pembelajaran IT itu gitu. Jadi lebih yang saat ini adalah memaksimalkan bahan yang ada, media yang ada, dan juga hal-hal yang terkait di proses pembelajaran itu. Bu gurunya mudah-mudahan tetap selalu berkreasi ya dengan kreativitasnya, menambah lagi bentuk-bentuk kegiatan buat anak-anaknya. Seperti itu. Baik. Jadi fasilitas yang Ibu sampaikan tadi, fasilitas ternyata bukan hanya saung Bu ya, bukan hanya area gitu ya.
bukan hanya Ya. area untuk keperluan menstimulasi atau tempat eksplorasi siswa, tapi tadi apalagi Bu? Selain itu SDM, jadi sumber daya manusia. SDM. Gitu, SDM kaitan dengan sumber daya manusia, kaitan dengan fasilitas juga pastinya ya. Oke Ibu, kan kalau seandainya fasilitas itu, apalagi fasilitas ya, berkaitan dengan media, berkaitan dengan alat, itu kan butuh biaya nih Bu, butuh Betul. biaya. Kira-kira biayanya ini dari mana nih menurut Ibu? Ya, nah itu satu yang jadi yang sedikit apa ya, perlu saya pikirkan lagi untuk kita membuat penambahan fasilitas itu. Karena terkait dari dana BOP ya, di TK itu juga ada dana BOP Bapak, tapi bukan untuk apa ya, pembangunan seperti itu. Renovasi pun bukan renovasi yang berat, tapi lebih yang kecil-kecil gitu. Yang lain alhamdulillah pun selama ini ketika kita dapat dana BOP untuk penambahan alat peraga, media, dan biaya operasional sekolah pun sudah dapat di cover atau sedikit ada bantuan dari BOP itu. Dari BOP ya, walaupun tidak dipergunakan bukan untuk hal-hal yang besar gitu ya, tapi media-media bisa di cover dari BOP ya. Menurut Ibu selain BOP ada nggak dukungan lain gitu, dukungan lain, sumber lain yang dapat mewujudkan keinginan Ibu terhadap fasilitas yang awalnya jadi dari TK kelompok menjadi sentra atau area. Begitu juga dengan SDM misalnya, ya berkaitan dengan SDM gitu. Ada nggak dukungan lain gitu atau sumber lain yang Ibu kira-kira saya mau ini nih, saya mau ini. Iya, dari setiap anak yang masuk sekolah lah, itu pasti ada dana pembangunan ya Pak ya, dana pembangunan. Tapi memang dana pembangunan pun secara operasional memang selama itu pun saya paham itu sudah juga sangat digunakan untuk menambah fasilitas-fasilitas yang ada di sekolah. Dan sekarang ini pun kalau yang awalnya kemarin kita belum punya 2 gedung gitu, ini sekarang kita udah punya 2 gedung gitu. Tapi ya itu karena memang kan gedungnya terpisah dan secara luasnya namanya kita perumahan itu nggak besar Pak, ya sebenarnya terbatas di situ saja gitu. Baik, jadi Ibu menginginkan seperti itu, tadi sudah disampaikan. Ibu, saya boleh tahu nggak Bu, yang Ibu pikirkan step yang paling cepat yang dapat Ibu lakukan itu apa? Kan pasti kalau mau mewujudkan gitu ya, mau merealisasi keinginan, mimpi itu pasti ada step-step ya. Jadi tidak seperti durian jatuh gitu, langsung dapat gitu yang kita inginkan gitu. Pasti ada step-step atau langkah-langkahnya. Langkah dari yang paling mudah sampai menengah, sampai menghasilkan, sampai terwujud, terrealisasi keinginan Ibu, kira-kira apa saja Bu? Bisa disampaikan nggak kira-kira? Step-stepnya apa saja, langkah-langkahnya? Kalau kita membuat step atau yang awal aja lah mungkin saya harus bisa saya lakukan adalah mencoba mengkomunikasikan keinginan saya ini kepada pihak kepala sekolah atau yayasan ya Pak ya. Karena bagaimanapun juga keputusan ada di beliau begitu. Jadi sejauh mungkin yang saya bisa ambil kesimpulan, kalau pihak yayasan atau kepala sekolah ini mendukung, ya saya yakin juga sebenarnya akan ada jalan gitu ya. Tapi kalau memang kembali yayasan atau kepala sekolah ini nggak berdukung, ya percuma juga kita punya big dream tapi apa ya nggak ada dukungan gitu. Oke, jadi Ibu jangan patah semangat tuh. Apa namanya? Mungkin lebih detail gitu. Maksud mengkomunikasikan itu maksudnya kayak gimana tuh? Apa namanya? Contoh konkretnya gitu. Mengkomunikasikan ke kepala sekolah atau ke yayasan itu dengan cara apa? Saya sampaikan dulu ke mereka atau ke beliau-beliau ini lebih kepada pemikiran saya, di mana memang tujuan kenapa saya punya inisiatif ini adalah melihat dari keadaan selama ini belum tersedianya ruangan khusus untuk anak-anak ini mengeksplor dirinya gitu. Walaupun memang
di setiap kelas pun selalu tersedia alat bermain, bahan-bahan atau media yang memang dibutuhkan buat anak-anak ya. Ada balok, rancang balok, ada main masak-masakan, boneka atau main pasir, itu pun sebenarnya tersedia gitu. Ya, tapi ya apa sih ya, kalau kita akhirnya melihatnya adalah di ruangan itu kan memang tetap terbatasnya karena tidak di-set ya, dia tidak di-setting ruangan itu untuk mereka mengeksplor lagi ya. Sampai di situ saja Ibu? Atau masih ada lagi setelah mengkomunikasikan dengan kepala sekolah, dengan yayasan, terus apa lagi Bu langkah selanjutnya? Kalau ini sudah bisa diterima dan dianggap positif untuk kita sekolah ini melakukan perubahan, sebenarnya akhirnya kita nanti bisa melakukan komunikasi juga ke orang tua ya Pak ya, melalui undangan yang diberikan oleh pihak sekolah. Selanjutnya ya kita juga berharap adanya kolaborasi dari guru-guru juga gitu untuk bisa mewujudkan apa yang ada di hati atau di pikiran saya untuk ini. Oke, baik Ibu. Jadi Ibu tadi sudah ada langkah-langkahnya, step-stepnya. Saya mau mengkonfirmasi nih. Yang pertama, saya khawatir yang saya catat nih takut salah. Jadi saya mau mengkonfirmasi, make sure. Yang pertama adalah mengkomunikasikan ya. Mengkomunikasikan kepala sekolah dan yayasan. Setelah itu mengkomunikasikan kepada orang tua dan guru gitu ya. Ibu, kita 2 minggu lagi kita akan ketemu lagi nih Bu. 2 minggu lagi. Kira-kira yang akan Ibu lakukan apa nih dalam waktu 2 minggu terdekat nih? Ya, yang mungkin harus kita atau saya mulai start itu adalah mencoba menyampaikan apa ya, pemikiran saya ke kepala sekolah sama yayasan terlebih dahulu. Menyampaikan ya. Oke, Ibu tetap semangat. Nanti kita ketemu lagi di 2 minggu mendatang, 2 minggu yang akan datang. Kita ngobrol-ngobrol lagi, sudah sejauh mana yang Ibu lakukan, bagaimana responnya, bagaimana tanggapannya. Mungkin kita akan membuat plan lagi. Mudah-mudahan apa yang Ibu inginkan, apa yang Ibu itu bisa terlaksana ya. Tetap semangat Bu, lakukan yang terbaik. Kerjakan langkah-langkahnya yang sudah Ibu buat. Terima kasih Ibu, salam sehat, salam semangat, salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.